tengah panasnya gurun pasir Jazirah Arab, lahirlah seorang anak dari Bani Kinanah yang diberi nama Miqyas bin Hubabah. Ia tumbuh di lingkungan suku Quraisy, sebuah kaum yang terkenal dengan keteguhan dalam adat dan kepercayaan mereka sebelum Islam datang. Sejak kecil, Miqyas terbiasa dengan kehidupan keras di Mekah, tempat perdagangan dan perselisihan kerap terjadi. Ketika Islam mulai menyebar, perpecahan pun muncul di antara orang-orang Quraisy. Beberapa menerima ajaran Muhammad, sementara yang lain tetap teguh pada kepercayaan lama. Miqyas, seperti kebanyakan kaumnya, tidak langsung menerima Islam. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika saudaranya, Hisham bin Hubabah, terbunuh secara tidak sengaja oleh seorang Muslim dalam sebuah pertempuran. Merasa kehilangan, Miqyas mendatangi Rasulullah untuk menuntut keadilan. Namun, karena kematian itu terjadi tanpa kesengajaan, Rasulullah menawarkan diat, tebusan, sebagai bentuk ganti rugi. Miqyas berpura-pura menerima Islam dan menerima diat tersebut, tetapi hatinya menyimpan dendam. Dengan licik, ia membunuh orang yang telah membunuh saudaranya, lalu melarikan diri kembali ke Mekah dan bergabung dengan kaum Quraisy yang memusuhi Islam. Pengkhianatannya pun sampai ke telinga Rasulullah. Ketika kaum muslimin menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, Miqyas termasuk dalam daftar orang yang harus dibunuh meskipun berada di tanah suci. Akhirnya, ia ditemukan dan dibunuh oleh kaum muslimin, mengakhiri perjalanan hidupnya yang dipenuhi dengan tipu daya dan pengkhianatan. Kisah Miqyas bin Hubabah menjadi pelajaran bahwa keimanan yang tidak tulus dan dendam buta hanya akan membawa kehancuran. Miqyas bin Hubabah adalah seorang tokoh dari masa awal Islam yang dikenal karena pengkhianatannya terhadap kaum muslimin. Ia berasal dari suku Quraisy dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa pembunuhan saudaranya yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang mencederai kepercayaannya terhadap Islam. Peristiwa yang berkaitan dengan Miqyas bin Hubabah. Pertama, kematian saudaranya. Matahari bersinar terik di langit Jazirah Arab, menyelimuti padang pasir dengan panas yang menyengat. Debu-debu berterbangan, bercampur dengan derap kaki unta dan kuda yang melaju kencang. Di tengah keheningan yang tegang, pasukan Muslim dan kaum musyrik Quraisy saling berhadapan dalam sebuah pertempuran yang tak bisa dihindari. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Hisham bin Hubabah menggenggam pedangnya erat. Nafasnya memburu, bukan karena ketakutan, tetapi karena semangat yang membakar dadanya. Ia berdiri bersama kaumnya, menatap tajam ke arah barisan Muslim yang bersiap untuk bertempur. Tiba-tiba, suara takbir menggema di udara. Pertempuran pecah. Pedang beradu, panah melesat, dan teriakan memenuhi udara. Dalam kekacauan itu, seorang Muslim bernama Qais bin Thabit tanpa sengaja mengayunkan pedangnya ke arah Hisham. Hisham terhuyung. Pandangannya buram, dadanya terasa nyeri, dan darah mengalir dari lukanya. Qais bin Thabit terkejut. Ia tidak berniat membunuh Hisham, tetapi dalam panasnya pertempuran, hal itu terjadi di luar kendalinya. Dengan penuh penyesalan, ia mencoba mendekat. Namun Hisham sudah terjatuh ke tanah. Di kejauhan, seorang prajurit Quraisy melihat kejadian itu dan berlari menghampiri Hisham yang tergeletak. "Bertahanlah Hisham, aku akan membawamu pergi dari sini," serunya panik. Namun, napas Hisham semakin melemah. Ia menatap langit yang perlahan memudar, lalu menghembuskan napas terakhirnya di tengah padang pasir yang membara. Ketika kabar kematian Hisham sampai ke telinga kakaknya, Miqyas bin Hubabah, kemarahan membakar hatinya. Dengan mata yang dipenuhi dendam, ia bertekad membalas kematian saudaranya, meskipun itu berarti mengkhianati Islam dan Rasulullah. "Aku akan menuntut keadilan dengan caraku sendiri," gumamnya, sebelum akhirnya merancang rencana licik yang akan menjadi awal kehancurannya sendiri. Kedua, pura-pura masuk Islam. Malam itu, langit Madinah bertabur bintang. Udara sejuk berembus lembut di antara rumah-rumah sederhana kaum muslimin. Namun, di salah satu sudut kota, seorang pria duduk dengan wajah muram. Matanya yang tajam menatap lantai, menyimpan kemarahan yang mendalam. Ia adalah Miqyas bin Hubabah, pria dari Bani Kinanah yang datang ke Madinah dengan hati penuh dendam. Di hadapannya, Rasulullah duduk dengan penuh wibawa. Suasana di dalam ruangan begitu hening.
Para sahabat memperhatikan dengan seksama. "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu untuk menuntut keadilan atas kematian saudaraku, Hisham bin Hubabah," ucap Mikyas dengan nada datar, meskipun hatinya bergolak. Rasulullah menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Beliau mengetahui bahwa kematian Hisham terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat peperangan yang tak terhindarkan. "Saudaramu terbunuh tanpa niat jahat. Oleh karena itu, sebagai bentuk keadilan, aku menawarkan diat kepadamu," kata Rasulullah dengan tenang. Mikyas pura-pura berpikir sejenak. Sebenarnya, dalam hatinya, ia tidak peduli dengan diat atau ajaran Islam. Ia hanya ingin membalas dendam. Namun, ia tahu bahwa jika menolaknya secara terang-terangan, rencananya bisa gagal. Dengan wajah berpura-pura pasrah, ia berkata, "Jika demikian, aku menerima Islam dan menerima diat ini." Para sahabat saling berpandangan. Sebagian dari mereka merasa lega karena mengira Mikyas telah mendapat hidayah. Namun, ada juga yang merasa ada sesuatu yang ganjil dalam sikapnya. Beberapa hari setelah pernyataan keislamannya, Mikyas menerima diat berupa sejumlah unta dan harta sebagai kompensasi atas kematian saudaranya. Tetapi, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia mulai menyusun rencana liciknya. Suatu malam yang sunyi, Mikyas mendekati Qais bin Thabit, orang yang secara tidak sengaja membunuh Hisham. Tanpa banyak bicara, ia menghunus pedangnya dan menebaskannya dengan penuh kebencian. Qais tak sempat menghindar. Darah mengalir di tanah Madinah. Mikyas tidak menunggu lama. Ia segera melarikan diri dari kota, meninggalkan Islam yang baru saja ia deklarasikan. Ia menunggang untanya dengan cepat menuju Mekah, kembali kepada kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Saat tiba di Mekah, ia berseru kepada orang-orang Quraisy, "Aku telah membalas kematian saudaraku. Aku kembali kepada kalian dan meninggalkan agama Muhammad." Kaum Quraisy menyambutnya dengan tawa dan tepuk tangan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mikyas telah mencatatkan dirinya sebagai pengkhianat. Dendamnya telah terbalaskan, tetapi ia tak tahu bahwa pengkhianatannya akan mengantarkan dirinya pada akhir yang tragis. Ketiga, membunuh Muslim secara diam-diam. Malam itu, langit Madinah gelap tanpa bulan. Angin berembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan bagi penduduk kota. Di antara lorong-lorong sempit, langkah-langkah seorang pria terdengar samar, menyusuri jalan dengan hati yang dipenuhi dendam. Dialah Mikyas bin Hubabah. Ia baru saja menerima diat dari Rasulullah atas kematian saudaranya, Hisham bin Hubabah. Dengan licik, ia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hatinya tak pernah tunduk. Ia masih menyimpan niat jahat, balas dendam terhadap orang yang tanpa sengaja membunuh saudaranya. Di bawah bayang-bayang malam, Mikyas melangkah semakin cepat. Tujuannya jelas, rumah Qais bin Thabit, sahabat Nabi yang telah membunuh Hisham dalam pertempuran secara tidak sengaja. Setibanya di depan rumah Qais, Mikyas menarik napas dalam. Ia mengencangkan genggaman pada belatinya yang tajam, matanya menyala penuh kebencian. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu rumah itu. "Siapa?" terdengar suara Qais dari dalam. "Aku, Mikyas. Bukakan pintu. Aku ingin berbicara denganmu," jawabnya dengan suara yang dibuat lembut. Tak ada kecurigaan dalam benak Qais. Bagaimana mungkin ia curiga pada seseorang yang baru saja menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah? Dengan keyakinan bahwa saudaranya sesama muslim telah datang dengan niat baik, Qais pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Mikyas tidak menunggu lama. Dalam sekejap, ia mengayunkan belatinya ke arah dada Qais. "Arg!" Qais terhuyung, darah mengalir dari lukanya. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang terjadi. "Kau mengkhianati Islam?" Gumamnya lemah, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Mikyas menatap korban di hadapannya tanpa ekspresi. Baginya, ini bukan pengkhianatan, ini adalah balas dendam. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera berlari meninggalkan rumah Qais, melesat keluar kota Madinah dengan unta yang telah ia siapkan. Saat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, kabar tentang pembunuhan Qais menyebar di kalangan kaum muslimin. Para sahabat Rasulullah dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Ketika Rasulullah mendengar berita itu, wajah beliau memancarkan kekecewaan mendalam. "Mikyas bin Hubabah telah berkhianat. Jika kalian menemukannya, bunuhlah dia," sabda Rasulullah dengan tegas. Di kejauhan, Mikyas sudah tiba di Mekah, kembali kepada kaum Quraisy yang memusuhi Islam.
Ia berpikir telah menang, diat telah ia kantongi, dendam telah ia balaskan. Namun, ia tak menyadari bahwa pengkhianatannya akan menghantarkan dirinya pada akhir yang lebih tragis. Keempat, dianggap sebagai pengkhianat dan murtad. Matahari Mekah bersinar terik, membakar tanah yang dipenuhi debu dan pasir. Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pria berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya menampilkan senyum puas, seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Dialah Miqyas bin Hubabah, pria yang pernah bersumpah setia kepada Islam, namun kini kembali ke pelukan kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Di sebuah sudut pasar, beberapa orang Quraisy berkumpul, menatap Miqyas dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka, Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy saat itu, melipat tangannya dan menatap Miqyas dengan tajam. "Kudengar kau telah kembali dari Madinah, Miqyas," katanya, suaranya berat dan penuh selidik. Miqyas tersenyum sinis. "Ya, aku telah membalas kematian saudaraku. Aku membunuh Qais bin Thabit dengan tanganku sendiri," ucapnya bangga. Seorang Quraisy lain, Ikrimah bin Abu Jahal, menyipitkan matanya. "Tapi bukankah kau sempat masuk Islam?" Miqyas mendengus dan meludah ke tanah. "Islam, aku hanya berpura-pura. Aku menipu mereka agar aku bisa mendapatkan diat untuk saudaraku. Setelah itu, aku habisi mereka dengan cara yang lebih licik." Tawa menggema di antara orang-orang Quraisy. Mereka menepuk bahu Miqyas dengan kagum. Namun, di balik gelak tawa itu, beberapa dari mereka menyadari sesuatu. Miqyas bukan hanya sekadar musuh Muhammad, tetapi juga seorang pengkhianat bagi siapapun yang pernah mempercayainya. Sementara itu, di Madinah, kabar tentang pengkhianatan Miqyas telah menyebar luas. Para sahabat Rasulullah dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Di masjid, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau tenang, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan. Miqyas bin Hubabah telah berkhianat. Ia membunuh saudaranya seiman setelah berpura-pura masuk Islam. Ia bukan lagi bagian dari kita, ujar Rasulullah dengan suara yang berat. Seorang sahabat, Umar bin Khattab, mengepalkan tangannya. "Wahai Rasulullah, izinkan aku pergi ke Mekah dan menghabisinya dengan tanganku sendiri." Rasulullah menggeleng perlahan. "Tidak sekarang, wahai Umar. Akan tiba waktunya bagi Miqyas untuk menerima balasan atas pengkhianatannya." Sejak hari itu, nama Miqyas bin Hubabah menjadi simbol pengkhianatan di kalangan kaum muslimin. Setiap orang yang mendengar kisahnya merasa geram, tetapi mereka juga tahu bahwa pengkhianatan seperti itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Di Mekah, Miqyas mungkin merasa aman, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy. Namun, ia tidak tahu bahwa hari pembalasan akan segera tiba. Kelima, dibunuh saat Fathu Makkah. Langit Mekah tampak mendung, seolah alam merasakan ketegangan yang menyelimuti kota suci itu. Hari itu, kaum muslimin telah mengepung Mekah. Fathu Makkah, penaklukan kota yang selama ini menjadi pusat perlawanan terhadap Islam, akan segera terjadi. Di antara kerumunan orang Quraisy yang panik, seorang pria bernama Miqyas bin Hubabah berdiri dengan gelisah. Dulu, ia merasa aman di kota ini. Setelah mengkhianati Islam, membunuh seorang muslim secara diam-diam, dan kembali kepada kaum Quraisy, ia berpikir bahwa dirinya telah bebas dari konsekuensi. Tapi hari ini, segalanya berbeda. Seorang rekannya, Ikrimah bin Abu Jahal, mendekatinya dengan wajah tegang. "Miqyas, Muhammad, dan pasukannya sudah di gerbang Mekah. Mereka datang dengan kekuatan besar. Apa rencanamu?" Miqyas mengangkat dagunya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Aku tidak takut. Aku akan bertarung. Mereka mungkin telah merebut kota ini, tetapi mereka tidak akan bisa merebut nyawaku dengan mudah." Ikrimah menatapnya tajam. "Kau tidak mengerti, Miqyas. Muhammad telah memerintahkan agar kau dibunuh. Bahkan di tanah suci ini, namamu termasuk dalam daftar mereka yang tidak akan diampuni." Jantung Miqyas berdegup kencang. Ia sudah mendengar kabar itu sebelumnya. Beberapa nama telah disebut oleh Rasulullah. Orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan besar dan tidak akan diberi kesempatan untuk hidup meskipun mereka berlindung di dalam Ka'bah. Dan namanya ada dalam daftar itu. Miqyas menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu bahwa lari dari Mekah bukanlah pilihan yang mudah. Kota ini telah dikepung. Tak lama kemudian, suara takbir menggema di seluruh penjuru Mekah. Pasukan muslim telah memasuki kota. Mereka bergerak dengan penuh ketegasan, tetapi tanpa penumpahan darah yang tidak perlu.
Penduduk Quraisy yang dulu menentang Islam kini berbondong-bondong menerima kedatangan Rasulullah dengan penuh ketundukan. Mikyas melangkah mundur, matanya liar mencari jalan keluar. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, beberapa orang Muslim melihatnya. Salah satu dari mereka berseru, "Itu Mikyas bin Hubabah. Pengkhianat itu ada di sini." Dalam sekejap, para prajurit Muslim bergerak mengepungnya. Mikyas mencabut pedangnya, mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. "Jangan mendekat, aku akan melawan kalian semua," teriaknya dengan putus asa. Seorang prajurit Muslim yang mengenali wajahnya dengan baik berkata dengan dingin, "Rasulullah telah memerintahkan agar engkau dibunuh, Mikyas. Pengkhianatanmu tidak akan dibiarkan begitu saja." Dalam kepanikan, Mikyas mencoba berlari, tetapi pedang-pedang Muslim telah terhunus. Dalam beberapa detik ia terjatuh ke tanah, darahnya membasahi pasir suci Mekah. Ia mengerang, napasnya tersengal-sengal. Tatapannya kosong, menatap langit yang kini terasa begitu jauh. Perlahan, tubuhnya melemas. Di tempat lain, Rasulullah mendengar kabar kematiannya. Beliau tidak menunjukkan kegembiraan, juga tidak kesedihan. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditegakkan. Mikyas bin Hubabah, seorang pria yang memilih jalan pengkhianatan dan tipu daya, akhirnya menemui ajalnya di kota yang pernah ia anggap sebagai tempat perlindungan. Namun, perlindungan sejati tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang mengkhianati kepercayaan dan kebenaran. Mikyas bin Hubabah menjadi salah satu contoh dalam sejarah Islam tentang bagaimana seseorang yang mengkhianati Islam dan kaum muslimin akhirnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Sejarah selalu menyimpan pelajaran berharga bagi mereka yang mau berpikir. Salah satu kisah yang bisa menjadi cerminan bagi kaum muslim adalah kisah Mikyas bin Hubabah, seorang pria yang mengkhianati Islam demi kepentingan pribadinya dan akhirnya menemui akhir yang tragis. Dari perjalanan hidup Mikyas, kita belajar bahwa keimanan bukan sekadar ucapan, melainkan keyakinan yang tertanam dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Mikyas berpura-pura masuk Islam demi memperoleh diat atas kematian saudaranya, namun hatinya tidak pernah benar-benar menerima kebenaran. Dendam yang ia pelihara lebih besar daripada hidayah yang ditawarkan kepadanya. Akibatnya, ia melakukan kejahatan yang membuatnya terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa dipetik: 1. Jangan menukar keimanan dengan kepentingan dunia. Mikyas lebih memilih kepentingan pribadinya dibandingkan keimanannya. Ia menerima Islam hanya untuk mendapatkan diat, lalu mengkhianatinya begitu ia mendapatkan apa yang diinginkan. Ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk keuntungan pribadi. 2. Dendam dan kebencian hanya membawa kehancuran. Dendam membutakan Mikyas hingga ia tega membunuh seorang muslim tanpa alasan yang sah. Dalam Islam, memaafkan lebih utama daripada menyimpan kebencian. Rasulullah mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan hawa nafsu. 3. Pengkhianatan akan mendapat balasannya. Mikyas berpikir ia bisa lolos dari perbuatannya dengan kembali ke Mekah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Dalam peristiwa Fathu Makkah, ia termasuk dalam daftar orang yang tidak akan diberi ampun dan akhirnya ia mati di tangan kaum muslimin. Ini mengajarkan bahwa pengkhianatan, sekecil apapun, akan selalu mendapatkan balasan. 4. Islam mengajarkan kesetiaan dan ketulusan. Seorang muslim sejati adalah mereka yang tulus dalam keimanannya dan setia kepada ajaran Islam. Kisah Mikyas menjadi peringatan agar kita tidak bermain-main dengan keimanan, karena hanya mereka yang tulus yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hidayah harus diterima dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi setiap manusia kesempatan untuk bertaubat dan menerima kebenaran. Namun, jika kesempatan itu diabaikan seperti yang dilakukan Mikyas, maka ia akan kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir dalam kehancuran. Kisah Mikyas bin Hubabah adalah pengingat bahwa keimanan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Ia harus dijaga dengan ketulusan, dijalani dengan kesungguhan,
dan tidak boleh dicampuri dengan kepentingan duniawi. Islam adalah agama yang penuh kasih dan pengampunan, tetapi juga memiliki keadilan yang tegas terhadap mereka yang mengkhianati kebenaran. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi muslim yang lebih kuat dalam keimanan dan ketakwaan.